soal usulan beberapa daerah untuk menjadi Jadi daerah daerah istimewa, istimewa. betul. Kali ini kita satu-satu dulu deh. Dari yang paling Yes. dekat sama Jakarta yaitu Solo atau Solo. Surakarta yang Yes. diusulkan menjadi daerah istimewa Surakarta. Iya. Iya benar dis. Iya. Bukan? Iya benar dis. Kita ngobrol sama Mas Rofik yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas warahmatullahi Rofik. wabarakatuh Mas Rofik. Waalaikumsalam Mas Edo, Mbak Pocut. Selamat Gimana sore. kabarnya Mas? Alhamdulillah baik Mbak Pocut. Alhamdulillah baik. Enak ya kalau kayak gini jadi Iya. lebih dekat gitu ngelihat Mas Rofiknya kan kalau misalnya kita di belakang biasanya jauh. agak jauh. Ngelihatnya kalau kayak gini lebih enak. Iya ya, kelihatan lebih dekat ya. Iya. Mas Rofik, usulan soal Solo atau Surakarta menjadi daerah istimewa Surakarta ini nih sebenarnya nggak tahu ya, correct me if I'm wrong Mas Rofik. Sebenarnya sudah cukup lama ya disampaikan, cuma baru mengemuka kembali atau seperti apa sebenarnya jalan ceritanya Mas Rofik? Kalau usulan ke ini Kemendagri dalam hal ini apa namanya Dirjen Otonomi Daerah ya, itu kemarin kan memang terungkap ketika rapat dengar pendapat antara Dirjen Otonomi Daerah dengan Komisi 2 DPR RI kan. Ada usulan apa namanya 42 provinsi baru, terus 252 ini kabupaten termasuk 6 daerah istimewa, usulan daerah istimewa ini. Walaupun kita memang tidak tahu sebenarnya usulan ini dari mana karena memang tidak dijelaskan secara jelas dalam rapat itu siapa sebenarnya pengusulnya sendiri. Akan tetapi sebenarnya untuk status daerah istimewa Surakarta ini memang sudah diperjuangkan beberapa tahun yang lalu oleh beberapa keluarga dari Keraton Solo atau Keraton Surakarta, di mana mereka sempat melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. Karena sebenarnya status Solo sebagai daerah istimewa ini sebenarnya bukan barang baru. Dulu justru Solo ini memang daerah istimewa Surakarta, seperti halnya daerah istimewa Yogyakarta yang diberikan ketika awal Indonesia merdeka seperti itu. Karena memang Solo dan Jogja sama-sama keraton besar yang terhitung paling awal mengakui kedaulatan Indonesia dan menyatakan menggabungkan diri dengan NKRI. Kalau nggak salah Solo itu 1 September tahun 46, sedangkan Jogja 5 September 46. Memang duluan Solo sebenarnya. Tapi beberapa saat kemudian di Solo terjadi sebuah revolusi sosial, gerakan anti Swapraja, beberapa kelompok yang tidak menginginkan adanya feudalisme kayak gitu kira-kira seperti itu. Nah kemudian revolusi sosial ini membuat saat itu Keraton Solo akhirnya menyerahkan status keistimewaan itu kembali ke pemerintah pusat semacam itu. Jadi ya sebenarnya pada saat itu tidak ada pencabutan secara de jure dari pemerintah terhadap status ini, sehingga tapi secara de facto memang Solo udah nggak istimewa lagi, sehingga beberapa tahun yang lalu beberapa keluarga dari Keraton Solo mencoba mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi untuk mengembalikan status ini, tapi belum berhasil lah. Apakah usulan ini juga berasal dari pihak keraton? Pihak keraton pun tidak secara jelas mengatakan bahwa mereka yang mengusulkan Solo menjadi daerah istimewa ini. Oke, jadi sebenarnya cuman mengembalikan, berarti tadinya udah daerah istimewa Surakarta ya Mas ya, itu tahun berapa kalau boleh? Daerah istimewa Surakarta pada awal kemerdekaan sampai tahun 46. Tahun 46 karena memang saat itu gerakan anti Swapraja itu sampai menculik raja, menculik istri raja, patih semacam itu, dan waktu itu sampai Pak Karno
mengeluarkan PP tahun 16 nomor 16 tahun 46 itu menyatakan bahwa negara dalam kondisi bahaya waktu itu Baik. karena gerakan yang muncul di Solo ini. Hmm. Perubahan apa yang terjadi Mas ketika misalnya Surakarta menjadi daerah istimewa gitu? Mhm. Ya sebenarnya ini juga apa namanya masih belum jelas ya Hmm? Surakarta mau jadi istimewa dalam bentuk apa. Tapi kalau melihat seperti tetangga sebelah kan Solo sama Iya, Jogja itu kayak kota kembar nih. Mm-mm. iya betul. Kemungkinan ya keistimewaannya tidak jauh-jauh dari masalah kebudayaan ya barangkali. Hmm. Karena ya sejauh ini yang punya status keistimewaan kan cuma Jogja dan Aceh. Ya Hmm. kalau Aceh ke apa namanya lebih ke politik lokal, kalau Jogja ini kan lebih ke Budaya. masalah-masalah budaya semacam itu sehingga bisa jadi di Solo itu juga yang diharapkan dengan adanya daerah istimewa Surakarta ini ya lebih ini memiliki apa ya nafas yang panjang untuk pengelolaan budaya kurang lebih seperti itu. Hmm. Cuman kalau kalau memang sama kok jadinya nggak istimewa ya. Harusnya kalau istimewa Apa ini kan perbedaannya gitu ya Mas? Iya. ada iya betul. Kalau istimewa itu harus ada pembedanya kan, Hmm. ada Iya, iya. kekhususan. Tapi kalau kalau sama kok jadi kurang kurang istimewa gitu. Iya, Iya, iya. ada duanya. Kalau sejauh ini pro kontranya dari internal ataupun ke eksternalnya Pemda itu sebenarnya udah ada belum sih Mas untuk jadi daerah Kalau istimewa iya, Surakarta ini? kalau Pemda gitu sepertinya memang mereka juga masih ini masih belum belum memiliki apa ya gambaran juga ini isu ini mau dibawa kemana karena Mhm. mereka juga mengaku apa namanya bukan mereka juga bukan pengusul dan mereka juga Oke. menyatakan belum pernah membahas hal ini. Demikian juga dari Provinsi Jawa Tengah ini juga yang cukup berkepentingan karena kalau Solo jadi daerah istimewa mereka kehilangan ini kan kehilangan sebagian wilayahnya yang Iya, iya, selama ini iya. Surakarta masuk Jawa Tengah. Tapi dari Gubernur Ahmad Lutfi sendiri juga belum mau berkomentar banyak Hmm. karena Gubernur mengatakan bahwa kalau memang masalah apa ya masalah pemekaran ini memang Kewenangannya urusannya di pusat pusat. bukan Hmm. iya bukan urusannya provinsi. Dan kalau dari Komisi 2 DPR sendiri Wakil Ketua Aryo Bimo sendiri ya walaupun tidak secara tegas menolak tapi menyatakan bahwa bagi Komisi 2 ini bukan yang urgent untuk segera dibahas semacam itu Hmm. mengenai daerah istimewa Tapi Surakarta. pembahasan di tingkat daerah sudah ada dilakukan Mas? Belum ada, Oh justru sama belum. sekali belum ada apa namanya pembahasan-pembahasan di daerah baik baik di kota Surakarta sendiri maupun di Karesidenan Surakarta. Padahal ini kalau jadi daerah istimewa Surakarta kan barangkali ada 6 kabupaten dan 1 kota yang masuk di dalamnya. Surakarta, Boyolali, Hmm. Iya. Klaten, Sukoharjo, Sragen, Karanganyar dan Wonogiri. Paling enggak kan itu. Tapi di antara kepala-kepala daerah ini juga kami pantau belum ada pembicaraan mengenai hal ini. Jadi kita memang belum tahu betul sebenarnya siapa pengusul ke Dirjen Otonomi Daerah ini mengenai status daerah istimewa Surakarta. Termasuk bagaimana implikasi kalau misalnya ini beneran diberikan status istimewa gitu Mas, apakah lantas ada daerah yang dimekarkan nanti atau mungkin daerah istimewa Surakartanya jadi provinsi sendiri kah atau ada pemekaran seperti apa? Mungkin dampaknya Mas secara administratif? Iya, seperti yang terjadi di Jogja misalkan, di Jogja daerah istimewa Yogyakarta itu kan juga dipimpin oleh seorang gubernur yang ya nggak ada pemilihan Iya. langsung penetapan bahwa bahwa apa namanya yang menduduki tahta sebagai Hamengkubuwono otomatis menjadi gubernur di DIY. Nah, Iya. apakah itu nanti juga akan berlaku juga Di di Surakarta. daerah istimewa Surakarta ini?
ketika ini sudah didis, gubernur siapa yang menjabat sebagai Paku Buwono nanti menjadi gubernur, jelas kalau ini memang apa namanya nantinya seperti itu, jelas DIS ini akan terpisah dari Jawa Tengah gitu. Cuman ini juga masih apa ya, sepertinya perlu kita ini juga apa namanya pantau juga, apakah masyarakat juga sudah siap nanti kalau di daerah istimewa Surakarta ini nggak ada lagi pilgub gitu kan. Iya. Iya, jadi Nggak kurang ada- rame nanti. Nggak ada pemilu wali serentak kota udah nggak jadinya rame ya. lagi. Iya. Tapi Kalau kira-kira wali kalau kota mungkin ya kayak Jogja, wali kota Jogja masih ada, cuman Iya. gubernur ini kan cukup strategis bagi partai juga, cukup iya. strategis partai memiliki gubernur. Saya kira penolakan politik juga akan sangat tinggi kalau apa Baik. namanya terhadap usulan ini. Betul. Baik. Oke. Cuman barangkali yang diharapkan adalah ya kayak Jogja punya dana keistimewaan yang cukup besar, yang nilainya sampai triliunan. Mungkin yang banyak diharapkan dari pengusul ini ya memang dana keistimewaan yang bisa mengalir ke ini di Solo dan sekitarnya kan. Kalau memiliki apa namanya anggaran yang cukup besar, nggak jadi hanya daerah istimewa tapi juga menjadi gairah istimewa. Itu sih Daerah kurang istimewa. lebih. Tapi dari DPRD apakah dominan mendukung Mas terhadap usulan ini atau seperti apa ininya aspirasinya? Kalau di Solo memang semua masih menunggu, untuk dari beberapa legislator juga masih belum bersedia untuk Berkomentar banyak. berkomentar mengenai ini, karena ya ini untuk di tingkatan publik memang belum menjadi pembahasan yang serius atau belum pernah melakukan pembahasan secara serius dan waktu kampanye kemarin juga tidak ada satupun partai maupun legislator yang membawa isu ini semacam itu. Jadi memang sejauh ini memang dari legislator maupun dari eksekutif di pemerintah Kota Surakarta memang semua masih menunggu mau kemana sih isu ini mau dibawa, masih belum jelas. Baik. I see. Oke, jadi kita masih menunggu ya berita selanjutnya. Masih menunggu, belum banyak yang bisa disampaikan juga Mas ya, karena memang wacananya tuh masih bergulir liar begitu ya, karena ini berbarengan sama usulan-usulan daerah lain juga yang pengen daerahnya jadi daerah istimewa Yes, gitu. Kebetulan betul. ada juga nih Surakarta salah satunya. Iya. Nanti Iya kita betul, ada 6 usulan ya. benar usulan, Mas. betul. Banyak nih Mas pemakarnya, tadi udah di-mention juga sama Mas Rofik, ada bahkan untuk provinsi aja sampai 42 ya Mas Rofik ya. Iya betul, makanya apalagi yang istimewa 6, kok yang istimewa banyak Iya. banget gitu, saya juga agak Bener. heran juga. Jadi kalau memang istimewanya banyak, jadi nggak ada yang istimewa dong. Iya Kalau juga. semuanya istimewa, nggak ada yang soalnya. istimewa dong Benar. jadinya. Makanya Iya. jadi umum malahan ya. Iya. Terima kasih banyak Terima kalau kasih gitu Mas banyak, Rofik Mas atas Rofik. Oke, siap informasinya. Mas Edo, Mbak Di- Pojut, terima kasih juga. Tunggu Surabinoto Sumannya ya Mas ya di studio ya. Siap. Oh, iya, betul. Enak tuh ya buat Wah sore-sore. paling suka tuh gua, bener. Iya. Nanti deh betul, mampir kapan-kapan ke lah. Solo. Mampirlah ke Solo, Iya. siap. Kulineran nanti kita di Solo. Terima kasih sekali lagi Oke. Mas. Selamat Terima Iya, kasih. terima kasih juga Mas Selamat Edo. sore. Selamat sore, salam sehat selalu. Salam Salam sehat juga Mas.